pengennya tetap fresh tapi matcha. Ini adalah solusi terbaik. Hai, welcome to my channel. Baik lagi di channel aku Tias Parida. Untuk yang nanti saat nonton video ini jadi suka sama video ini, jangan lupa untuk like videonya and also subscribe to my channel biar nggak ketinggalan tiap aku upload video baru. Kalau ada yang salah fokus sama makeupnya, Kak, tutorial dong aku makeup pakai apa. Aku tadi abis bikin video ini, say. Aku abis bikin video one brand tutorialnya Dazzle Me, dan ini adalah finish looknya. Pokoknya tadinya mah before-nya mah hancur pisan lah ya. Ya nonton aja videonya kalau penasaran. So ya, ini adalah video yang udah lama banget sering untuk di request, yaitu parfum. Kalian tuh spesifik banget, Mykonos Kak, Mykonos yang baru, Kak belum update tapi segala macam. Oke, tuh sebanyak ini udah ada di sini. Kali ini kita bahas gourmand dulu. Jadi kalau kalian yang tim non gourmand bisa nonton next videonya. Untuk yang baru nyasar sambil aku buka, hai, nama aku Tias. Hobiku adalah belanja barang murah dan berfaedah. Aku pilihin lah pokoknya buat kalian ya yang bagus, murce tapi kualitas wahid gitu ya. Jadi kalau kalian yang punya hobi yang sama kayak aku, jangan lupa follow dan juga subscribe to my channel. Iya mah takes time si gananya. Jadi aku mau bongkar dulu aja lah. Paradise Dolce Cherry, Caramel Fudge Cookie, ada matcha latte, berry caramel pancake, pistachio cream cake, Aphrodite, sama black opera. Seperti yang aku tadi bilang, aku bakal bahas gourmandnya dulu. Seperti apa pembahasannya? Keep on watching. Nah, ini yang pertama, ini adalah pistachio cream cake. Packagingnya kayak gini. Ini tuh 50 ml. Kalau keterangannya katanya ini tuh ada creaminya dari pistachionya, terus warm dari woody undertone, sama ada cake. Pokoknya wanginya tuh kayak luxurious pistachio dessert. Aku sebagai pecinta pistachio tuh kayak penasaran banget. Nah, ini dia dalamnya. Aduh, lucu banget ya warnanya tuh. Terus tutupnya warna putih gitu lah. Aku belum pernah nyium ini sebelumnya, jadi ini sekaligus adalah haul, try on, first impression, segala-gala deh pokoknya. Oke. Satu yang aku notice, kayaknya Mykonos melakukan upgrade di sini ya, di semprotannya, karena seri-seri yang sebelumnya yang aku punya, dia lumayan agak strong, yang ini dia lebih smooth. Ini si pistachio ini nggak boleh dinilai pada saat pertama nyemprot ya, karena lo bakal apaan nih gitu kan. Tapi dry downnya aku mulai mengerti. Wanginya itu kayak creamy dari si pistachio, terus ada woodnya juga. Kayaknya nggak tahu, aku nebaknya ada embernya dikit nggak sih? Menurut aku cream cake-nya nggak terlalu di atas, yang di atasnya adalah justru si pistachio-nya. Karakternya kalau di orang gitu ya, pertama dia tuh cheerful, terus dia tuh kayak berani beda gitu loh dari orang yang lain. Santai gitu nggak lo? Kalau misalnya dia ngomongin dia, udahlah. Kalau ada yang kayak nggak suka sama dia, kayak udahlah cincai, udahlah biarin aja orang ngomong apa, kayak gitu-gitu. Itu karakternya dia. Kak, ini pistachio ini dipakainya pas kapan? Mungkin kalau menurut aku, kalau kalian lagi sunsetan gitu ya, misalnya lu nongkrong di cafe kopi gitu yang mungkin dari jam 4 sampai jam 7 malam, ini masih oke. Tapi kayaknya kalau buat malam gue rasa kayak kurang cocok gitu. Next kita ke yang berikutnya. Saya membayangkannya ini kue gitu. Katanya ini caramel, cookie dough, terus ada chocolate chip, but you don't have to worry about the calories katanya. Ya iyalah, nggak dimakan kan. Dia masih sama, packagingnya masih seperti ini tuh. Lucu ya, warnanya agak coklat tuh. Oke. Ini ternyata nggak caramel cookie tok ya. Aku nyium ada vanilla di sini. Ya dia sugary banget, dia kayak yang manis banget gitu. Tapi kayak ada gurihnya gitu loh. Jadi lo kalau ngebayangin nih cookies coklat gitu ya, terus karamel, tapi salted caramel, nggak yang pure caramel kayak gitu. Jadi ada gurih-gurihnya gitu. Plus dia itu ada kayak ada coconut sama vanilla gitu sih. Itu mixnya. Jadi memang karakternya si caramel fudge cookie ini dia lebih ke manis karakternya ya. Jadi kalau emang kalian yang suka sama perfume manis, terus yang gourmand yang agak coklat, karamel gulai banget, kan bakal cocok sih sama si ini. Karakternya kayak gimana? Kalau menurut aku sih caramel fudge cookie ini karakternya tuh lebih ke, gue sih ngerasanya cewek ya. Cewek yang pertama easy going banget, terus dia tuh supel, punya banyak teman, terbuka banget anaknya. Maksudnya tuh nggak penuh dengan rahasia
rahasia, penuh dengan menutupi segala, dia tuh secret banget, enggak, terus kayak bikin orang penasaran, enggak kayak gitu. Dia orangnya open, ya walaupun nggak semuanya dia open juga, tapi dia mostly tuh open, nggak yang dikit-dikit rahasia yang misterius. Nah ini enggak, dia karakternya tuh bukan misterius, pokoknya dia karakternya tuh supel, modelan yang kalau misalnya kita ada masalah tuh dia kayak, udah lu ngomongnya sama gue aja, lu ceritanya sama gue gitu. Kalau misalnya ditanya, Kak, umur ini sebenarnya bisa dipakai di umur berapa aja sih? Kalau menurut gue dari SMP sampai lo kerja lo boleh aja pakai ini, karena sebenarnya Gourmand tuh, keunggulannya Gourmand tuh menurut aku range usianya tuh cukup lebar dibandingkan kalau misalnya lo pakai parfum yang dia karakternya tuh non Gourmand. Lo tau gak sih kayak misalnya salah satu variannya Mykonos tuh ada kayak blossom kayak gitu-gitu ya, kayak ivory mungkin kalau pernah tahu. Nah itu tuh kan lebih mature ya, kayak misalnya gue ngerasa kalau anak SMP pakai itu tuh kayak, hah kalau uangnya gini gitu. Terus kalau misalnya ini eventnya dipakainya kapan, Kak? Ini tuh bisa dari pagi ke sore kayaknya deh. Kayaknya kalau misalnya lo pakai ini malam ya bisa aja, cuman agak kurang ada sisi flowernya gitu. Kalau malam gue ngerasa kalau malam tuh harus ada si hint dari bunga, woody gitu-gitu. Nah itu tuh nggak ada kan, karena kan ini memang ya udah karamel cookie gitu. Tadi aku udah semprot di kertas, nanti kita lihat super dry down-nya dia tuh ternyata kayak gimana. Karena kalau dry down-nya sekedar kayak beberapa menit aja, pasti nanti begitu udah lebih lama wanginya akan beda lagi. Jadi nanti kita tes. Yang berikutnya nih ada Dolce Cherry. Ini sebenarnya gue penasaran sih. Nah dia seperti ini ya, Bestie. Botolnya cantik banget, black red. Nah mata gue. Wanginya tuh cherry, ada woodnya, ada warmnya sedikit. Ini tuh karakternya justru kebalikan dari si kedua perfume sebelumnya. Si Dolce Cherry ini menurut aku dia tuh lebih kayak misterius, cantik. Iya sih, orangnya tuh kayak full of secret gitu gak sih? Kayak yang susah ditebak, tapi dia wise banget. Jadi aku tuh ngebayangin itu nih cewek yang udah mature, mungkin kalau dari usia ya, yang cocok pakai parfum itu mungkin sekitar 22 tahun ke atas gitu. Dia tuh karakternya tuh yang serius, wise ya, bijaksana, hati-hati. Orang tuh hampir nggak tahu dan nggak bisa nebak dia tuh orang yang kayak apa. Dia tuh karakternya yang bisa ngeblend di semua karakter orang. Misalnya ya, dia lagi deket sama, bukan lagi deket, misalnya dia lagi ngumpul sama orang yang rame, dia akan jadi rame. Terus kalau misalnya dia lagi ngumpul sama orang yang introvert, ya dia akan ikutan kayak mereka gitu. Dia kayak gampang banget untuk ngeblend di semua karakter. Tapi kalau karakternya dia aslinya kayak gimana, itu cuman dia doang yang tahu gitu. Nggak bisa ngebedah juga. Kalau dari umur tadi aku udah sebutin ya, 22 tahun ke atas. Kalau untuk kapan dipakai, ini aku ngerasanya dari sore ke malam sih. Kayak sekitar jam 5 sampai late night masih oke. Jadi kayak jam 12 lewat lah segala macam masih oke. Ini wangi yang friendly untuk dipakai di malam hari menurut aku. Karena ada unsur seksinya juga, ada unsur intimate-nya di situ, ada unsur, ya kamu bisa bayangin. Oke, next. Yang berikutnya ada matcha latte. Ini juga yang rame banget, buset. Jujur, I'm not a big fan of matcha latte atau matcha-matchaan untuk perfume ya. Tapi kita coba aja. Siapa tahu ini merubah pikiran aku. Oke. Harusnya sih kalau misalnya matcha latte udah straight to the point ya, harusnya matcha latte ya udah wanginya matcha latte. Ternyata enggak juga sih. Ini tuh ada segernya. Enggak, ini enggak straight latte, ada segernya di sini. Mungkin maski, entah maskinya dari entah maski, entah citrus, entah, tapi nggak ada warmnya sama sekali. Ini tuh karakter wanginya bukan matcha latte yang creamy matcha latte, tapi lebih ke matcha latte yang lebih light. Jadi lo nggak akan nyium terlalu creamy yang bikin enak dari matcha latte. Toh matcha latte itu kan creaminya itu kan kayaknya kalau di perfume gue ngebayangin itu kayak enak gitu. Enggak, ternyata nggak sama sekali. Dia nggak yang kayak gitu karakternya. Terus yang justru lebih ke seger, tapi matcha gitu. Harusnya namanya bukan matcha latte dah. Harusnya matcha doang aja, karena wanginya tuh lebih ke teh hijau, dikasih lime apa lemon gitu, terus dikasih es, gula dikit. Nah itu gue yang bayanginnya justru kayak gitu. Iya, jadi bukan matcha yang creamy matcha, enggak. Ini buat yang pengen pakai matcha tapi nggak mau enek sama wangi matcha, ini dah. Jadi kalau emang yang pengen parfumnya matcha tapi nggak mau enek, pengennya tetap fresh tapi matcha, ini adalah solusi terbaik. Karakter yang orang pakai parfum ini kayak gimana? Dia tuh profesional, tapi seru. Lo pernah ketemu orang-orang yang berada di dunia corporate di level yang lumayan, tapi orangnya itu easy going, tapi orangnya itu open minded, tapi orangnya itu seru, tapi orangnya supel. Nah, gue ngebayangin yang kayak gitu. Jadi dia tuh kayak wanita
tak muda ya, mungkin ini kalau menurut gue sih umurnya mungkin sekitar 20 ke atas, belum sampai 30, tapi jadi 20 sampai 30. Sukses di segala bidang yang dia sedang geluti, entah itu apapun itu ya, entah itu karir, entah itu usaha, tapi dia sukses di bidangnya. Dia itu nggak manja sama sekali, dia tuh perempuan tangguh. Dia punya segudang pengalaman. Pokoknya kalau ngobrol sama dia tuh kayak nggak habis-habis gitu loh. Dia tuh kayak punya segudang materi. Kepala dia tuh kayak library. Gue ngebayanginnya kayak gitu. Seseru itu kayaknya ngobrol sama orang matcha latte ya. Terus karakternya tuh yang mudah memaafkan. Dia tuh nggak pernah dendaman untuk orangnya. Kayak makanya dia bisa sesukses itu karena dia nggak bacot atau nggak kebanyakan bercanda. Nggak, dia tuh serius tapi santai. Lo tau kan orang kayak gitu? Pokoknya ini matcha latte banget. Umurnya tadi gue udah sebutin ya, 20 sampai 30. Terus kalau misalnya ini dipakai kemana, menurut gue ini bisa all day. Dari ketiga sebelumnya, ini yang keempat berarti ya. Ini yang baru, ini yang menurut aku bisa dipakai dari pagi sampai late night menurut aku. Next, yang berikutnya. Ini kok gue agak gak suka ya. Ini adalah berry caramel pancake. Boxnya, lucu ya. Di pause videonya kalau mau baca detail. Jadi katanya tuh kayak pancake yang di drizzle sama fresh berries, pakai caramel syrup of course. Katanya ada smoky sweetness, fluffy dari buttery pancake-nya, sama cold whipped cream. Yang saya suka dari Gourmand itu. Kayak pengen makan gitu rasanya. Oke. Kecium banget wangi stroberinya atau berry-berrynya tuh, berry-berry nyakit kali ya. Karamelnya kecium banget, vanilanya, whipped creamnya, dingin-dingin whipped creamnya gue sampai bisa nyium loh. Pancake-nya tuh justru hint aja gitu, yang ada di bener-bener di depan banget tuh justru si stroberinya sama cold whipped cream, caramel sauce-nya. Oke, jadi kalau dari segi wanginya tadi udah jelas ya, ini tuh wanginya sweet. Pokoknya ini tuh wangi yang manis banget. Ini tuh karakternya kayak gimana tentu, ini karakternya tuh cewek banget, cantik, seru buat diajak ngobrol. Dia tuh anaknya kreatif, gue ngebayangin itu dia kayak full of ideas gitu loh. Dia tuh kayak punya idenya tuh banyak. Terus dia tuh kayak sukses banget di dunia kreatif. Kalau misalnya lo mengutarakan sebuah masalah ke dia tuh, dia kayak misalnya, aduh gue lagi kayak gini nih, gue lagi mumet banget. Dia tuh kayak bisa untuk bikin suasana kayak, ih slow apa sih? Udahlah, yang udah tuh udah, yuk kita santai yuk apa segala macam. Tapi dia juga bisa ngasih solusi gitu. Jadi kayak bisa mendinginkan isi kepala lo, tapi dia juga bisa ngasih solusi kayak gitu. Berarti umurnya dewasa banget dong kayak pakai ini. Enggak juga, dia nggak terlalu mature sebenarnya. Ini tuh umurnya bisa dari SMP menurut gue sampai kerja. Range-nya cukup lebar. Gourmand itu kan lebar banget ya, kecuali tadi memang agak-agak berbeda si Dolce Cherry ini. Gue masukin dia ke Gourmand karena emang ada unsur cherry-nya ya. Dia ini full of kreativitas. Anaknya tuh kalau misalnya di sekolah ya, anaknya tuh kalau di sekolah tuh dia tuh organisasi banget. Lo tau kasih, dia tuh kayak anak OSIS, terus dia tuh kayak ikutan ini, ikutan itu, kayak gitu-gitu orang yang pokoknya yang temennya banyak karena dia tuh kreatif gitu. Ini tuh serunya dipakainya kapan? Gue sih ngebayanginnya tuh ini tuh akan cocok banget kalau dipakainya tuh pas pagi hari. Jadi kayak misalnya kalian sekolah nih, kalau kalian masih sekolah nih, pagi sampai siang ini oke. Sampai sore pun oke. Kalau malam gue ngerasanya agak kurang ada sensasi intimate-nya. Jadi kayak mungkin perlu di layer sama Dolce Cherry. Mungkin akan enak ya. Gue juga penasaran, nanti gue bakal coba. Di luar sekolah nih Kak, bisa dipakainya buat apa? Mungkin kalau pas lagi kalian sunmori nggak sih? Sunmori atau kayak ada breakfast atau brunch sama temen kantor atau sama pasangan. Ini oke banget. Emang gue nggak bayangin kayak breakfast time gitu sih. Cocok banget kayaknya. Gue nggak sengaja mengulang kalimatnya mereka. Kayak Sunday morning breakfast gitu gue ngebayanginnya. Sunmori lah udah paling cocok tuh. Gue membayangkan si ini itu di layer sama Dolce Cherry. Pertama, berry caramel pancake dulu. Dolce Cherry. Iya, baru nih bisa dipakai dari pagi ke malam. Kayaknya si Dolce Cherry ini kalian wajib punya deh. Alasannya adalah karena si Dolce Cherry ini tuh bisa memalamkan semua yang pagi. Jadi kayak misalnya nih, kamu beli caramel fudge cookie. Kan kayaknya nggak cocok banget ya. Kayaknya kalau dia dipakai malam tuh kayak kurang ada seksinya dikit. Lo bisa layering pakai Dolce Cherry gitu. Jadi kalau misalnya lo pengen punya yang sweet tapi bisa dipakai sampai malam, terus lo misalnya suka banget sama si berry pancake ini, lo bisa layering pakai Dolce Cherry. Menurut gue si Dolce Cherry ini lo mesti punya karena dia bisa kayak memalamkan semua yang pagi gitu dari si Mykonos. Dari day to night-nya tinggal di layer pakai Dolce Cherry. Oke, aku nggak akan ngomongin yang namanya ketahanan karena udah tahu Mykonos itu tahan lama banget. Kalau si bajunya nggak dicuci nggak akan hilang. Aku tiap mau ada pekerjaan apapun, pokoknya kalau aku pergi keluar atau kemana, mau itu urusannya pekerjaan atau urusannya cuma sekedar hangout, aku percayain semuanya sama Mykonos. Di kamar aku juga isinya cuma Mykonos karena yang bisa setahan lama itu cuma Mykonos. Terus yang kedua, jarak wangi yang bisa kecium itu
memang segitu jauhnya. Kayak segitu dulu review panjang aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ini masih ada apa lagi? Masih ada Black Opera, masih ada Paradise, masih ada Aphrodite, dan masih banyak lagi perfume yang non gourmet yang bakal aku bahas di next videonya. Jadi kalau misalnya kalian yang mau tahu bagaimana koleksi lengkapnya di luar yang tadi, jangan lupa like video ini and also subscribe to my channel biar nggak ketinggalan tiap aku upload video baru. Request juga boleh. Kita ketemu di kolom komentar. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye guys. You're never gonna look back, 'cause damn, I was built to last.